Baik, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian selaku orang tua dari Secondary 2 karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Regina, terkait dengan persiapan dari checkpoint exam atau ujian checkpoint di Secondary 2, dan juga terkait dengan proses streaming atau proses penjurusan dari siswa Secondary 2 menuju ke Secondary 3. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Regina. Kepada Ibu Regina, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Wanda. Suara saya bisa terdengar, Pak? Yes. Jelas ya? Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pemaparan ini telah saya sampaikan kepada anak-anak pada pagi hari, namun saya rasa perlu juga untuk dapat diketahui oleh orang tua mengenai Cambridge Secondary Checkpoint yang akan diikuti oleh anak-anak maupun proses streaming. Bapak dan Ibu mungkin telah menerima beberapa surat. Surat yang pertama yang memberitahukan mengenai pendaftaran untuk Cambridge Secondary Checkpoint. Cambridge Secondary Checkpoint wajib diikuti oleh semua siswa, namun surat pendaftaran itu lebih mengarah kepada konfirmasi untuk penulisan nama dan tanggal lahir yang akan nanti tertulis di Statement of Achievement daripada anak-anak yang akan mereka terima langsung daripada Cambridge. Dan kemudian data-data yang telah ada di sertifikatnya nanti akan sudah dikirimkan, tidak dapat untuk dirubah dengan begitu saja, akan ada biaya jikalau sampai kita harus merubahnya. Oleh karena itu kami membutuhkan konfirmasi dari Bapak Ibu untuk memastikan bahwa data yang kami masukkan itu semua adalah data yang sesuai. Nah, paling pertama saya akan mulai dengan membicarakan mengenai Cambridge Secondary Checkpoint. Apakah Secondary Checkpoint itu? Secondary Checkpoint adalah ujian standar, ujian yang telah terstandarisasi yang dilaksanakan oleh, yang difasilitasi oleh Cambridge Assessment International Examinations. Ujian ini diberikan kepada sekolah-sekolah dan yang menggunakan kurikulum Cambridge Lower Secondary di seluruh dunia. Saat ini ada lebih dari 10.000 sekolah Cambridge yang tersebar di seluruh dunia. Dan siswa-siswa yang berada di tahun terakhir daripada lower secondary education, mereka diharapkan untuk mengikuti ujian ini. Karena ujian ini memberikan benchmark internasional bagi Bapak, Ibu, siswa maupun sekolah untuk mengukur kemampuan anak berdasarkan kurikulum internasional. Ujian ini akan menguji akan ke pengetahuan, pemahaman maupun keterampilan siswa. Dan untuk lower secondary, mata pelajaran yang diujikan adalah hanya English, Math, dan Science. Nah, kepada anak-anak saya sampaikan mengapa mereka harus mengikuti ujian ini. Yang nomor satu, karena selama ini mereka telah belajar Cambridge Curriculum. Dan yang kedua, karena ini merupakan persyaratan daripada Kementerian Pendidikan untuk sekolah SPK untuk meluluskan anak-anaknya nanti di jenjang pendidikan SMP. Sebagai sekolah SPK yang telah diizinkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kurikulum Cambridge, maka menjadi persyaratan bagi siswa untuk lulus juga adalah telah mengikuti ujian ini. Nah, mengapa kita melakukannya? Nomor satu, karena ujian ini dilaksanakan atau dibuat dan kemudian diperiksa oleh Cambridge Assessment International Examination yang merupakan suatu lembaga pendidikan yang memang mempunyai standar yang sangat baik. Yang kedua adalah ujian ini tidak dibuat oleh guru, tidak diperiksa oleh guru, tapi memang dibuat oleh lembaga dan kemudian diperiksa oleh lembaga yang terakreditasi dan kemudian
solid, sehingga hasil yang diharapkan adalah benar-benar memberikan hasil yang objektif bagi siswa mengenai kemampuan mereka. Nah, hasil ini akan memberikan feedback bagi individual, keluarga, dan juga bagi sekolah. Selain itu, bagi siswa yang memang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian ini, dengan sendirinya mereka menjadi lebih siap untuk mengikuti program pendidikan selanjutnya, yaitu Cambridge Upper Secondary Program. Nah, checkpoint itu sendiri bukan ujian menentukan kelulusan, tidak. Sama seperti mungkin Bapak Ibu tahu, ujian nasional pada tahun-tahun terakhir juga sudah tidak menentukan kelulusan. Nah, checkpoint itu sendiri bukan ujian yang menentukan lulus atau tidak. Namun checkpoint itu diharapkan memberikan hasilnya, memberikan benchmark bagi sekolah, keluarga, dan siswa itu sendiri akan kemampuan mereka. Sehingga kami menghimbau untuk siswa untuk benar-benar belajar juga dan kemudian mengasah kemampuannya, sehingga hasil yang didapatkan juga merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai oleh mereka. Di kelas di saat ini mereka akan mengikuti ujian English, Matematik, dan Science, dan berikut ini adalah detail dari ujian yang akan mereka ikuti. Saya sudah sampaikan kepada siswa-siswi bahwa sejak dari tahun lalu Cambridge mempunyai kurikulum yang baru untuk lower secondary, dan kemudian kurikulum itu akan diujikan dimulai dari tahun ini. Dan kemudian perubahan yang sangat baik bagi mereka adalah mereka hanya perlu belajar stage 9 materials. Tadi saya sudah jelaskan ke mereka. Jadi instead of belajar dari stage 7, 8, dan 9, mereka hanya perlu belajar stage 9 materials. Mereka sudah memiliki buku, jadi mereka dapat berfokus kepada konten daripada stage 9. Walaupun beberapa konsep maupun keterampilan itu memang dibangun dari stage 7 dan 8, tapi materinya itu hanya dari stage 9. Berikut ini juga adalah apa yang perlu dibawa oleh mereka pada waktu ujian. Tadi sudah dijelaskan kepada mereka. Dan kemudian hasil daripada ujian ini, mereka akan tiba di sekolah di akhir bulan Juni. Kami akan membagikan kepada orang tua, staf, dan siswa di bulan Juli. Dan kemudian siswa akan menerima hard copy daripada statement of achievement dan diagnostic reportnya itu nanti biasanya di bulan Agustus, setelah itu tiba di kami. Sekolah tentu saja akan membagikan hasil dari siswa-siswa yang mendapatkan nilai yang tertinggi atau tinggi melalui sosial media sekolah. Diharapkan ini dapat membawa kepada memotivasi siswa-siswa itu sendiri maupun teman-temannya yang berada pada jenjang yang lainnya. Berikut ini adalah penilaian daripada checkpoint. Penilaian checkpoint memang bukan A, B, C, D, bukan juga 0 sampai 100, tapi penilaian checkpoint itu adalah dari 0 sampai 6, dengan 6 adalah nilai tertinggi. Ini nanti contoh daripada statement of achievement yang akan diterima. Ternyata saya salah memasukkan, tapi Cambridge Primary Checkpoint Statement of Achievement dan Cambridge Secondary Checkpoint Achievement hanya berbeda di kata primary ini tidak ada, dan kemudian warnanya sedikit berbeda, warnanya akan berupa hijau. Namun akan tertulis pencapaian yang telah dicapai oleh siswa maupun juga tahun di mana ujian ini dilaksanakan. Dan ini menjadi dokumen resmi dari Cambridge yang dapat dipergunakan oleh siswa. Selain itu, ada juga penjelasan untuk setiap mata pelajaran yang diambil oleh siswa yang akan dijadikan sebagai bahan baik untuk sekolah maupun keluarga juga untuk melihat kelebihan dan kekurangan daripada siswa. Kami telah membahas mengenai preparation yang perlu dilakukan. Sekolah telah melaksanakan 2 kali mock exam, dan kemudian akan melaksanakan mock exam lagi nanti di akhir bulan ini, awal bulan depan, dan kemudian di bulan Maret. Dan kemudian guru-guru juga selain membahas di dalam kelas, juga telah menyiapkan
beberapa sesi review bersama dengan anak-anak. Namun kami juga telah membahas dengan siswa bahwa kami menganjurkan untuk mereka juga belajar sendiri di rumah. Saya menyampaikan bahwa mungkin anak-anak zaman sekarang sudah tidak memiliki euforia mengenai ujian nasional ya, karena sekarang ujian nasional sudah tidak dilaksanakan. Namun dan yang nomor 2 mungkin di Cirebon, Cambridge Secondary Checkpoint mungkin hanya sekolah kami yang melaksanakan. Namun sebenarnya jikalau di sekolah-sekolah Cambridge, di Jakarta maupun di luar negeri, ini menjadi big thing. Keluarga berbondong-bondong untuk memastikan anak-anaknya belajar, anak-anaknya mengikuti mock exam atau tryout. Mungkin sama euforianya dengan ketika kita masih sementara sekolah dan mengikuti ujian nasional. Jadi ini adalah ajang yang di mana anak-anak dapat mempersiapkan diri, walaupun stake-nya tidak se-high pada waktu kita zaman dahulu, nanti tidak bisa diterima di SMA terpilih. Pada saat ini bagi anak-anak, atau ketika kita SD juga mengikuti ujian nasional zaman dulu juga memang mungkin tidak keterima di SMP mungkin tertentu, namun sebenarnya stake-nya kurang lebih atau beratnya itu sama. Dan kemudian anak-anak diharapkan untuk mulai belajar secara independen di rumah. Mereka dapat menggunakan textbook, workbook mereka untuk belajar, mulai making notes, sehingga pada waktu ujian mereka bisa belajar dari revisian yang mereka punya. Jadi tadi kami membicarakan juga mengenai berbagai persiapan yang mereka harus lakukan selain datang kepada review session dan kemudian juga mengikuti mock exam-nya. Ujian sebenarnya juga akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 April. Jadi seminggu sebelum Lebaran ya, kurang lebih ya. Beberapa hari sebelum libur Lebaran dimulai. Itu adalah pelaksanaan. Berikut ini adalah beberapa website yang saya bagikan kepada anak-anak yang akan membantu mereka untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk ujian checkpoint ini. Nah, selain itu, pada waktu pertemuan saya dengan anak-anak pada pagi hari juga, saya menjelaskan mengenai streaming proses. Sama dengan checkpoint itu dilakukan karena anak-anak telah berada di akhir daripada pembelajaran Cambridge Lower Secondary yang selama ini telah mereka lakukan. Jadi di akhir dari Cambridge Lower Secondary ini mereka mengikuti ujian. Mungkin saya bisa gambarkan Cambridge Primary itu mungkin kayak seperti SD. Cambridge Lower Secondary itu mungkin seperti SMP. Kalau mungkin digambarkan apakah ini dengan pendidikan di Indonesia. Nah, di akhir dan di zaman dulu kita pada akhir SD kita mengikuti ujian nasional, pada akhir SMP kita mungkin mengikuti ujian nasional. Nah, sekarang ini pada akhir daripada lower secondary anak-anak mengikuti checkpoint. Nah, mempersiapkan mereka untuk masuk ke Cambridge Upper Secondary, kami melakukan streaming proses. Mengapa? Karena di Cambridge Upper Secondary ini, anak-anak ini, kurikulumnya ini sudah mengizinkan anak-anak untuk di-stream. Kurikulum ini mengizinkan anak-anak untuk dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan mereka. Nah, Cambridge Upper Secondary ini kurikulumnya ini akan untuk 2 tahun, dan di akhir dari kurikulum ini, anak-anak akan mendapatkan sertifikat IGCSE. IGCSE itu kepanjangannya adalah International General Certificate of Secondary Education. Jadi ini adalah sertifikat internasional daripada pendidikan secondary education yang dikeluarkan oleh Cambridge. Nah, untuk masuk ke pembelajaran ini, di Sekolah Pelita Bangsa, kami stream anak-anak ke dalam science, di sebelah kiri ini, maupun social study stream. Nah, di dalam science stream, anak-anak akan belajar kurikulum mata-mata pelajaran dengan kurikulum Cambridge, dengan mata pelajaran sebagai berikut ini. Di science, di social study stream yang di sebelah kanan ini, anak-anak akan belajar mata pelajaran Cambridge dengan kurikulum Cambridge untuk mata-mata pelajaran ini. Jadi seperti yang bisa dilihat, anak-anak sama-sama masih tetap belajar English, Math, ICT, Business Studies, namun di science stream mereka akan fokus kepada physics, biology, chemistry,
Dan di science ini mereka akan mengikuti combined science, economic, dan geografi. Nah, untuk membantu keluarga dan siswa untuk bisa memilih, jadi saya mau masuk ke stream yang mana ini, yang terbaik untuk saya, maka sekolah melaksanakan streaming proses. Nah, streaming proses ini berupa proses yang ada 3 bagian proses yang kami laksanakan. Yang paling pertama, anak-anak diikutkan kepada tes minat bakat yang dilaksanakan oleh psikolog dan timnya yang melaksanakan tes ini. Nah, selain data yang nanti kami akan dapatkan dari hasil tes minat bakat yang dilaksanakan oleh lembaga psikologi ini, kami juga melaksanakan web-based aptitude test. Jadi ada juga web-based yang dilaksanakan oleh siswa yang nanti mendapatkan hasil melalui web tertentu yang kami yang siswa akan kemudian ada pertanyaan, mereka akan menjawab dan sebagainya. Nah, selain itu juga guru-guru juga kami minta untuk mengobservasi dan kemudian memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk streaming daripada anak-anak. Nah, berdasarkan dari 3 data yang berbeda ini, kemudian sekolah memberikan rekomendasi yang sangat kuat, mengarahkan kemana anak ini untuk bisa mengikuti. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka bisa berhasil dan kemudian juga memiliki prestasi ataupun nilai-nilai yang baik di jenjang pendidikan yang selanjutnya. Karena di jenjang pendidikan yang selanjutnya, terutama bukan artinya pada saat ini tidak perlu memiliki report card yang baik, mereka sudah harus memperhatikan bahwa mereka memiliki report card yang baik di jenjang pendidikan selanjutnya, kelas 9, 10, 11, 12, karena mereka ingin memastikan high school report card-nya itu baik untuk memastikan mereka juga bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang berbeda-beda di pendidikan tinggi. Nah, tentu saja selain itu kami juga meminta untuk anak-anak dan orang tua berpikir mengenai minat, interest-nya, passion-nya, dan kemudian juga bakat ataupun juga talentanya atau di mana, atau kemampuannya yang terbesar berada di mana. Nah, memang kadang-kadang yang paling gampang itu ketika minat, passion, dan kemampuannya itu berjalan seimbang. Namun ada kalanya juga minat maupun passion itu tidak berjalan seimbang dengan kemampuannya, karena kemampuannya ternyata di hal yang tidak diminati. Nah, tentu saja kita akan membicarakan hal ini, namun data-data yang akan kami dapatkan dari berbagai tes yang kita lakukan itu menjadi juga salah satu itu yang juga menjadi bahan-bahan yang akan menjadi rekomendasi dari sekolah. Nah, saat kami juga memberitahukan kepada anak-anak untuk jangan berpaku kepada sains lebih baik dari social stream. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang sudah kuno. Pada saat ini di universitas negeri dan juga swasta, crossing major itu sudah diizinkan. Benar ya Pak Wanda ya? Betul, betul. Ya, crossing major Betul. kecuali memang Betul. untuk medicine. Benar ya? Untuk kedokteran. Tapi selain itu, anak sosial mau ke arsitektur, itu dapat dilakukan. Jadi sekarang crossing major itu sudah sangat umum. Dan yang kedua juga, placement test daripada universitas, terutama pada tahun ini untuk universitas negeri, itu hanya bahasa Indonesia, English, dan mathematical reasoning. Ada satu benar lagi ya Pak Wanda ya? yaitu tes scholastic. Scholastic aptitude test. Tapi itu juga kepada kognitif ya, kemampuan kognitifnya ya. Jadi kalau untuk mata pelajarannya bahasa Indonesia, English, dan mathematical reasoning. Benar ya, jadi scholastic aptitude test itu lebih kepada kemampuan untuk berpikir ya, dan problem solving. Benar ya? Iya. Jadi di luar daripada mata pelajaran ya. Benar. Jadi oleh karena itu pada saat
ini, mari saya minta Bapak Ibu untuk membantu anak-anak juga nanti untuk mereka dapat mengikuti, jangan lupa untuk mengikuti mereka aptitude test itu pada tanggal 4 Februari. Benar ya Pak ya? Betul. 4 Februari pada hari Sabtu. Betul. Dan kemudian yang berikutnya juga adalah untuk memastikan bahwa registration pendaftaran untuk Cambridge Secondary Checkpoint itu telah dapat dikembalikan sehingga kami bisa memasukkan data-data anak Anda dengan benar dan sudah tidak ada perubahan lagi. Selamatnya tanggal 27 Januari ya, Miss Anita. 27 atau 25 Januari ya, Miss? Seperti itu, dan kemudian mohon untuk terus memotivasi anak Anda untuk mempersiapkan diri untuk checkpoint, mengikuti mock exam juga yang jadwalnya juga sudah dikirimkan hari ini ya. Ada pada hari Jumat dan kemudian hari Sabtu juga. Dan kemudian nanti akan ada review session yang akan dilaksanakan oleh gurunya juga. Ada yang waktunya di dalam kelas, tapi akan ada waktunya di luar kelas. Mohon juga untuk dapat dihadiri dan kemudian terus memotivasi anak Anda untuk dapat mengikuti semua proses ini. Ya, saya sangat berharap setelah mungkin 2 tahun anak-anak kita sempat terlena dengan pembelajaran online yang dilakukan selama pandemik, tahun ini kami ingin untuk anak-anak kembali mempersiapkan diri, review, ayo kita bangun grit, ketangguhannya, ketekunannya, karena itu akan diperlukan pada saat mereka masuk ke jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk ke universitas, dan juga nanti ke dalam dunia kerja. Mari kita bangun secara bersama-sama. Mungkin seperti itu paparan saya pada sore hari ini. Pak Wanda, mungkin kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Regina atas pemaparannya yang sudah sangat jelas. Namun begitu, kami tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, orang tua sekalian untuk bertanya. Bisa langsung diketik pada kolom chat atau bisa untuk raise hand dan kemudian nyalakan mikrofonnya. Silakan. Pak Wanda, ini saya melihat ada satu pertanyaan, apakah saya boleh langsung jawab? Silakan, Miss. Iya, pertanyaannya Miss, pada saat mock, apakah anak-anak tetap sekolah? Pada saat mock exam, anak-anak akan tetap sekolah. Pada mock exam yang akan dilaksanakan 1-3 Februari ini sebenarnya justru adalah waktu intramural ya. Dan setelah intramural, anak-anak akan mengikuti mock exam. Mock exam sebenarnya tidak akan diperiksa oleh guru, tapi nilainya tidak masuk ke nilai rapot ataupun nilai lain-lainnya. Namun anak-anak akan membahas, dari sini anak-anak akan tahu bentuk soalnya, mereka akan membahas di kelas mengenai materi-materi yang ada di mock exam ini untuk mempersiapkan anak-anak mengikuti exam yang sesungguhnya. Nanti pada tanggal 1-3 Februari ini, Miss Anita setelah mock exam ya, benar, setelah intramural ya, benar ya saya ya? Suaranya tidak terdengar. Benar ya, kelihatannya di sini sudah tertulis, ya, secondary mock exam 1-3 Februari. Benar. Iya. Ya, bersamaan. Nilai mock exam sebelumnya apakah diinformasikan ke orang tua? Nilai mock exam ini tidak diinformasikan kepada orang tua, namun setahu saya dikembalikan oleh guru, dipakai untuk berdiskusi dalam kelas, dan kemudian dikembalikan. Apakah dikembalikan ke siswa? Tidak ya, Miss Anita, untuk mock exam? Untuk saat ini, mock exam ini tidak dikembalikan kepada orang tua ya, tapi anak-anak diberikan setelah anak dipakai untuk review, kemudian dikembalikan ke sekolah untuk mock exam ini. Jadi orang tua nggak tahu ya Miss, kira-kira anaknya paham atau tidak. Benar, namun orang tua dapat berkomunikasi dengan anaknya ya, mengenai nilai-nilai yang telah
didapatkan melalui mock exam sebelumnya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Silakan bisa langsung diketik di kolom chat atau bisa raise hand lalu dinyalakan mikrofonnya. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup jelas ya Ibu Regina dan orang tua sekalian. Nanti apabila jika masih ada pertanyaan, bisa langsung untuk mengirimkan pertanyaannya melalui email kepada info@britabangsa.com atau kepada wandakusaputra@britabangsa.com. Ya, dan kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian telah menghadiri pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini bisa memberikan keterangan dan informasi yang berguna bagi kita semua dan tentunya berguna bagi kelanjutan studi dari siswa-siswi kita di SPB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Terima kasih.